Pemirsa, program TNI Manunggal membangun desa reguler 125 telah dibuka sejak 23 Juli hingga 21 Agustus 2025 di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Simak liputannya khususnya bersama saya. Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus menjadi lokasi pelaksanaan program TNI Manunggal membangun desa reguler ke-125 tahun anggaran 2025 Kodim 0722 Kudus. Pemirsa, program TMMD merupakan wujud nyata dari kehadiran TNI bersama pemerintah kabupaten setempat dalam upaya membantu percepatan pembangunan desa. Program ini sekaligus menjadi wadah guna memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Diharapkan dengan dilaksanakannya program ini dapat memperkokoh akses infrastruktur pertanian sehingga mampu mendukung kedaulatan pangan. Lapangan Dusun Sekandang Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe menjadi lokasi upacara pembukaan TMMD reguler ke-125 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah. Mulai dari Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Infanteri Ari Prasetya, Sekretaris Daerah, Reflesyanto Subekti, Ketua DPRD Kudus Mas An, Komandan Kodim 0722 Kudus, Letkol Infanteri Hermawan Setiabudi, Kapolres Kudus maupun Kajari Kudus. Sekretaris Daerah Kudus, Reflesyanto Subekti didapuk sebagai inspektur upacara, mewakili Bupati Kudus Samani Intakoris yang kebetulan berhalangan hadir. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kudus membacakan sambutan Bupati Kudus di mana menekankan pentingnya sinergitas di semua sektor dalam percepatan pembangunan desa. TMMD bukan hanya sekedar membangun pembangunan fisik, tapi juga menjadi simbol semangat gotong royong dan kebersamaan serta sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Program TMMD menjadi bukti nyata bagaimana TNI selalu hadir di tengah masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Seusai upacara pembukaan, disalurkan bantuan berupa kursi roda, kaki palsu, gerobak UMKM, penyerahan sertifikat tanah, santunan anak yatim, pemberian sepatu bagi atlet, santunan lansia, hingga bantuan bagi anak-anak yang mengalami stunting. Sebab bisa saya dibantu kaki palsu, mungkin saya bisa beraktivitas lagi. Ini alhamdulillah senang bisa beraktivitas lagi, Pak.
Baik pada TMMD reguler yang 125 di Kodim 07 Dodo Kudus, kita melaksanakannya itu di Desa Kandang Mas, yaitu Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus, di mana desa ini itu adalah termasuk desa terluas di wilayah Kudus yang tempatnya benar-benar sangat jauh dari perkotaan, karena di sini rata-rata masyarakatnya adalah petani dan di ladang. Jadi yang melatar belakangi kegiatan kita melaksanakan TMMD di Desa Kandang Mas ini tentunya sesuai dengan hasil mekanisme pemilihan sasaran. Jadi kita melaksanakan TMMD ini kan tentunya membutuhkan masukan dari bawah, bottom up. Jadi mana-mana kebutuhan masyarakat yang memang perlu untuk diadakan kegiatan TMMD, kita rangkum, kemudian kita koordinasikan dengan aparat desa setempat, kemudian kita komunikasikan dengan Pemda, dan setelah ditunjuk sasaran ini, maka kita segera melaksanakan action. Beberapa perencanaan sudah kita laksanakan, kemudian beberapa persiapan, dan sekarang adalah pelaksanaan tahap TMMD yang ke-125. Baik pada TMMD reguler yang ke-125 di Desa Kandang Mas, jadi Kodim 07 Dodo Kudus melaksanakan TMMD itu dibagi dua, sasaran utama dan sasaran tambahan. Untuk sasaran utama yaitu modernisasi jalan sejauh 1,250 meter atau 1,2 km yang menghubungkan dua desa yang terputus, yaitu Desa Sodo dan Desa Masih. Kemudian selain melaksanakan sasaran pokok, kita melaksanakan sasaran tambahan. Sasaran tambahan itu ada banyak item. Yang pertama salah satunya adalah jembatan. Ini adalah jembatan yang kita jadikan sasaran tambahan, di mana awalnya ini tidak terencanakan, namun menjelang TMMD jembatan ini runtuh. Jadi masyarakat desa ini kemarin menyampaikan pada kami, Pak sekalian Pak ini jalan ini jembatan ini diperbaiki. Sehingga kita berinisiatif dan berkoordinasi dengan aparat Pemda dan PU untuk kita menambahkan sasaran tambahan berupa jembatan yang nantinya dengan jembatan ini tentunya apa yang kita kerjakan itu bisa terkoneksi dan material bisa di-drop di situ, sekaligus sebagai jalan usaha tani yang masyarakat bisa menggunakan ini untuk mengantarkan hasil panen ke kota. Bahkan, untuk memperkokoh infrastruktur guna mendukung kedaulatan pangan, pembangunan jalan usaha tani di Dukuh Sudo Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kudus dengan panjang 1,25 km, lebar 3 meter, dan ketebalan 15 cm, menjadi sasaran pokok dalam program TMMD reguler 125. Dalam melaksanakan kegiatan ini, sinergitas anggota Satgas TMMD, masyarakat, dan stakeholder terkait tak luput terlihat dari sudut pandang mata, di mana masyarakat dan TNI saling bahu-membahu guna mensukseskan kegiatan ini. Paling senang Pak, bersama-sama masyarakat membangun desa. Salah satu perangkat desa Kandang, Kecamatan Dawe Kudus mengungkapkannya. Pihak bersama warga desa khususnya petani menyambut baik dan bergerak bersama untuk mendukung program pemerintahan, yaitu ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan.
Sampai untuk akses pertanian, jalan ini sebagai jalan penghubung antar dusun, yaitu warga masyarakat Dusun Masin dan Dusun Sudo serta warga desa lainnya, Pak. Karena jalan ini sebagai jalan alternatif untuk akses yang lebih cepat. Kondisinya sangat licin karena masih tanah, sehingga akses masyarakat dalam melewati lalu lintas ke sini sangat terkendala, sehingga untuk memanen hasil pertanian juga masyarakat agak kesusahan karena jalannya terlalu licin dan terjal. Dengan adanya dibangunnya jalan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Desa Kandang Mas, sehingga akses menuju Masin dan sebaliknya lebih cepat, jalan lebih bagus dan meningkatkan hasil pertanian. Dalam kunjungannya Bupati Kudus, Samani Intakoris mengungkapkan program betonisasi jalan usaha tani tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian maupun wisata lokal di wilayah Kecamatan Dawe. Sehingga akses jalan penting yang belum sempat tertangani oleh Pemkab Kudus justru saat ini dapat terrealisasi melalui program TMMD reguler ke-125. Kabupaten Kudus bersama TNI, Polri, masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya program TMMD, yang mana jalan-jalan akses yang penting yang belum ditangani oleh Pemkab ditangani langsung oleh TNI. Berkat dukungan kolaborasi kerjasama gotong royong antara TNI, Pemkab, Polri, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, kita bekerja sama membangun jalan ini. Pada program TMMD reguler ke-125 kali ini, Kodim 0722 Kudus juga melaksanakan program Satgas Manunggal Air, di mana anggota Satgas TMMD bersama masyarakat setempat bahu-membahu melaksanakan pembangunan sumur bor di 6 titik. Handi, salah satu warga, mengungkapkan saat ini di desanya memang kekurangan air bersih. Warga hanya mengandalkan satu sumur bor bantuan Pemkab Kudus yang dibangun tahun 2024 lalu dan hanya mencukupi untuk 350 kepala keluarga. Air bersih mriki memang kekurangan, Pak. Dadose jatahe niku kan mriki kan mung angsal sumur setunggal. Biyen niku tahun 2004. Nah niki kan nyuwun melih ngoten. Soale wargane kan kathah. Dados niku mboten mencukupi. Nggih, sak cukupe niku wau. Nah anu nggih adus teng lepen. Mriki kan konsumennya kan kathah. Nah, sumur ini ku mau sak titik. Guna mengingatkan kesejahteraan masyarakat,
Program TMMD reguler ke-125 juga melaksanakan rehabilitas rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit. Dalam kesempatan ini, penerima manfaat merasa bersyukur. Keinginannya untuk memiliki rumah layak huni akhirnya terwujud. Di saat kegiatan program TMMD menyasar di wilayahnya, sejumlah anggota Satgas TMMD bersama warga setempat berjibaku merobohkan rumah sasaran. Warga penerima manfaat merasa beruntung mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni program TMMD reguler ke-125 tahun anggaran 2025. Pihaknya merasa senang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD reguler ke-125 Kodim 0722 Kudus. Kebetulan program TNI juga mau sudah rumah terus oke mata sebelum lebaran lantas niki nanti dibeda alhamdulillah buat dibeda mata semua pengen nangis juga ada pengennya senang Pak, senang alhamdulillah, terima kasih ini Pak ya udah Reno ya dengan ini dengan pulau dipun melatih itu tetap kendaraan diperbaiki. Seperti yang disampaikan Letkol Infanteri Hermawan Setiabudi untuk menyentuh aspek ketahanan sosial dan edukasi warga melalui program non-fisik, di mana anggota Satgas berkolaborasi dengan berbagai pihak, melakukan sejumlah pelatihan. Salah satunya UMKM pengolahan biji kopi yang menjadi kopi bubuk siap saji. Anggota Satgas TMMD reguler ke-125 Kodim 0722 Kudus manfaatkan waktu luang dengan membantu warga di desa sasaran yang kebetulan sedang melakukan panen kopi di perkebunan setempat. Membaur bersama warga, anggota Kodim 0722 Kudus ini tanpa canggung turut serta memetik biji kopi yang dianggap sudah layak diproduksi. Ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, Sersan Mayer Wardi mengaku mempunyai keterampilan dalam mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk yang layak diseduh. Kita merangkul dan mengajak dan memberi support, memberi semangat kepada petani, biar petani itu semangat, biar petani itu tambah
giat untuk bekerja, mengajak, dan nanti kita arahkan apabila sudah panen, kebingungan untuk menjual, kita sebagai Satgas bisa membantu untuk mengarahkan dan untuk menjualnya. Sementara itu, Wafa Taufikur Rohman, salah satu warga sekaligus petani kopi yang turut memanen, mengungkapkan kehadiran anggota Satgas TMMD bahkan rela ikut melakukan panen kopi membuat dirinya mengapresiasi positif. Dengan kedatangan Satgas yang kebetulan memang punya keterampilan di bidang kopi, kita mengadakan kerjasama. Jadi kita sebagai warga panen kopi, setelah itu diproses. Nanti dari pihak Satgas itu siap membantu memasarkan dan siap membeli, siap menampung hasil dari panenan kopi. Dan alhamdulillah kami sebagai warga Desa Kajar sangat senang sekali dengan kerjasama dengan Satgas. Itu sangat membantu ekonomi dalam bidang perkebunan kopi di wilayah Kajar. Di sisi lain, Satgas TMMD reguler 125 Kodim 0722 Kudus bersama BPBD Kabupaten setempat menggelar sosialisasi pencegahan lakah air di Waduk Lagung. Kegiatan yang berlangsung ini menyasar para pelaku usaha jasa transportasi air. Khususnya para penyedia jasa speedboat dari Dermaga 1, Dermaga Utama. Penyuluhan ini dilaksanakan sebagai bentuk respon atau potensi resiko keselamatan yang tinggi di perairan, terutama di kawasan Waduk Lagung yang kerap menjadi jalur transportasi dan objek wisata lokal. Sosialisasi pencerahan kepada saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penyedia jasa di wisata air Waduk Lagung. Kebetulan ini ada di area Dermaga Utama. Tujuan kami yaitu memberikan pemahaman secara teori, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Tadi sudah kami berikan secara teori kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan penyelamatan korban di air atau water rescue. Selanjutnya tadi ada praktek, itu salah satu kegiatan keterampilan para rekan-rekan penyedia jasa. Jadi tadi dilanjut kegiatan praktek teori kemudian praktek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Harapan kami mereka semua ini menjadi suatu pencerahan sehingga dalam melaksanakan kegiatan penyedia jasa wisata air ini dapat melayani para wisatawan dengan baik dan tentunya aman ya. Aman personil, aman material dan aman area yang kita gunakan untuk melayani kegiatan wisatawan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah sasaran TMMD. Dalam paparannya, pihaknya menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap potensi bahaya penggunaan speedboat yang tidak sesuai prosedur keselamatan. Dan kebetulan lokasi TMMD kali ini memang berdekatan dengan objek wisata tersebut.
Maijen TNI Ahirudin Darojat, Kamis pagi 21 Agustus 2025, secara resmi menutup rangkaian kegiatan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-125 tahun anggaran 2025 di Dawe, Lapangan Duku Sekandang Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe Kudus. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa TMMD reguler ke-125 mengangkat tema dengan semangat TMMD, mewujudkan perataan, pembangunan, dan ketahanan nasional di wilayah. Dalam tema tersebut, mencerminkan kemanunggalan TNI Pemkab dan masyarakat dalam mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Pangdam 4 Diponegoro memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. TMMD bukan hanya tentang membangun infrastruktur, melainkan juga memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, serta ketahanan wilayah. Dan keberhasilan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan penutupan TMMD ke-125 tahun 2025. Jadi TMMD ini adalah program nasional dari Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kodim-kodim di seluruh Indonesia yang serentak dilaksanakannya pada waktu yang bersamaan. Jadi khusus untuk yang di Kudus ini ya, ada dua programnya, yaitu program pokok. Ya, program pokoknya itu ada membuat jalan betonisasi sepanjang 1.250 meter dan pembangunan jembatan, yaitu sasaran fisik. Kemudian sasaran tambahannya adalah RTLH, ada rehab rumah tidak layak huni, kemudian ada pembuatan instalasi air untuk daerah-daerah yang kering, kemudian juga ada penanaman pohon. Saya mengapresiasi yang luar biasa kepada Pemda Kudus, kepada Bapak Bupati atas kerjasamanya sehingga kegiatan TMMD ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ini menandakan bahwa Forkopimda Kabupaten Kudus semuanya sangat guyup, sangat baik, karena kita sama-sama di sini bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah sini. Secara umum semuanya sudah mencapai target yang diharapkan, karena tujuannya adalah kita dengan adanya TMMD ini kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jalan, otomatis hasil bumi maupun masyarakat yang ingin menjual ataupun membawa hasil buminya bisa terakomodir. Dengan kegiatan yang lancar, transportasinya lancar, otomatis pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat, sehingga kesejahteraan juga akan semakin bagus. Selain meninjau sejumlah hasil pembangunan, termasuk jalan beton, jembatan dan rumah tidak layak huni, Pangdam 4 Diponegoro juga melaksanakan kegiatan penanaman 10.000 bibit pohon, serta pelepasan 1 juga benih ikan di Waduk Logung, yang sejalan dengan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat, TNI AD, menyatu dengan alam. Bupati Kudus Samani Intakoris yang turut mendampingi Pangdam 4 Diponegoro di penutupan TMMD reguler ke-125, Kodim 0722 Kudus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi anggota Satgas. Dengan membuka akses transportasi yang dinilai sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Dengan dibukanya akses ini akan meningkatkan ketahanan pangan kita. Penduduk yang mau mengangkut hasil panen, tela, tebu, pon-pon dan lain sebagainya bisa lancar, sehingga penghasilan naik, kesejahteraan juga bisa naik. Dan alhamdulillah sasaran tambahan ini luar biasa. Tambahannya adalah jembatan sepanjang 12 meter. Nah, ini adalah merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih pada Pak Panglima, atas izin Pak Panglima, atas nama rakyat Kabupaten Kudus mengucapkan terima kasih.
Dengan dilaksanakannya upacara penutupan kini TMMD reguler resmi berakhir. Salah satu petani asal Desa Masin, Kecamatan Dawe Kudus, mengaku turut terbantu dengan adanya program TMMD reguler ke-125. Dirinya bersama para petani mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Satgas TMMD, sehingga memudahkan akses mereka serta memperlancar roda perekonomian di wilayahnya. Bicara masalah jalan dari Makom Punden sampai Dusun Sudo yang dulunya sebagian itu tanah susah dilewati, sekarang udah dibangun sama Bapak TNI dan masyarakat berterima kasih karena hasil panen sekarang udah gampang, bawahnya nggak kayak dulu gitu. Dengan kehadiran program TMMD reguler ke-125 Kodim 0722 Kudus mampu diharapkan membawa asa baru untuk masyarakat di wilayah Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe Kudus. TMMD tidak hanya fokus untuk pembangunan fisik, melainkan juga berdampak langsung bagi masyarakat, di mana jalan usaha tani akan sangat membantu aktivitas ekonomi warga, khususnya para petani. Kebersamaan TNI bersama Pemkab setempat maupun stakeholder yang ada di kegiatan reguler ke-125 tentunya dapat memperkokoh infrastruktur serta mendukung kedaulatan pangan. Bersama rakyat, TNI kuat.